Halo sahabat karet semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Karet. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan apa yang dimaksud dengan dirt content, atau dalam bahasa kita disebut dengan kadar kotoran yang terdapat di dalam karet. Sebenarnya kadar kotoran ini menjadi dasar pokok pembahasan dan kriteria di dalam spesifikasi. Karena kadar kotoran itu menentukan keretakan atau ketahanan keretakan di dalam karet dan juga kelenturannya terhadap barang-barang yang terbuat dari karet. Pada dasarnya karet itu berupa latex yang mengalir keluar itu termasuk bersih. Tetapi karena pengaruh dari lingkungan dan termasuk dari para petani memasukkan kotoran-kotoran ke dalamnya, maka di dalamnya itu ada kadar kotoran. Dan itu ditentukan oleh semacam saringan atau mesh yang terdiri dari 325 ya, 325 meshnya itu, atau sebanyak 44 mikron. Nah, ini adalah salah satu yang penentuannya ketika kadar kotoran itu tertampung di dalam mesh tersebut. Nah, para sahabat karet semuanya, untuk menghemat waktu, mari kita bersama-sama ke laboratorium yang akan langsung dipandu oleh kepala laboratorium, yaitu Saudara Andre Sutrisno. Mari kita bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan apa penjelasan dari Saudara Andre. Silakan menyaksikan. Halo, selamat pagi. Kita kembali lagi ke channel kita Dunia Sahabat Karet. Kali ini kita lanjut untuk penjelasan untuk pengujian kadar kotoran atau dirt content. Jadi untuk langkah-langkah pertamanya, setelah sampel itu dibagi oleh bagian pemotongan sampel itu diambil oleh analis. Jadi sampel untuk kadar kotoran diambil oleh analis dan dilakukan penggilingan. Sampel yang dipotong itu beratnya 20 sampai 30 dan dilakukan penggilingan sebanyak 2 kali giling.
Setelah melakukan penimbangan, itu sampel sigara kita masukkan ke dalam botol Erlenmeyer yang sudah berisi terpentin mineral dan PRTS atau fertilizer. Jadi ukuran terpentin mineral itu 200 sampai 250 mili dan PRTS-nya atau fertilizer-nya sekitar 2 mili atau 2 cc. Setelah sampel dimasukkan ke dalam botol, kita langsung memasukkan ke dalam infrared. Jadi sampel kita masukkan ke dalam infrared. Di sini laboratorium Mesir saya sendiri masih menggunakan bola lampu. Sebenarnya yang dianjurkan SNI itu kita menggunakan hot plate ya, supaya lebih keamanan itu lebih terjaga. Tapi di sini SNI masih memperbolehkan kita menggunakan bola lampu. Saya masih menggunakan bola lampu. Jadi setelah masuk ke infrared kita tutup, jadi kita tunggu selama 2 atau 3 jam sampai karet yang ada di dalam botol Erlenmeyer tersebut betul-betul larut. Setelah kita menunggu 2 sampai 3 jam, itu karet yang kita masukin tadi itu sudah larut ya. Jadi kita lakukan penyaringan. Di sini supaya cepat pelarutannya itu sekali-kali botol Erlenmeyer yang berisi sampel itu kita goyangkan ya. Kita goyangkan supaya cepat pelarutannya. Supaya nggak ada endapan juga, jadi kita goyang-goyangkan supaya nggak ada endap juga dan supaya cepat pelarutannya. Setelah kita melakukan penyaringan, itu sampel yang ada dalam saringan berupa kotoran dimasukkan ke dalam oven. Suhu oven itu antara 100 derajat Celcius. Kita masukkan ke dalam oven selama 1 jam. Setelah 1 jam, kurang lebih 1 jam, kita keluarkan sampel yang ada di saringan yang telah kita saring tadi keluar dari oven.
0,060 gram. Berarti kalau kita menuju spek itu masuk ke spek SIR 10. Baik sahabat karet semuanya, kita sudah bersama-sama mendengarkan penjelasan dari saudara Andre bagaimana tata cara pengujian dari kadar kotoran. Memang prosesnya sangat panjang, jadi memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga kalau untuk kadar kotoran itu pengujiannya biasanya kalau kita produksi hari ini biasanya keesokan harinya itu hasilnya baru kita ketahui karena melalui satu proses yang panjang dan sangat lama. Baik sahabat karet semuanya, terima kasih atas perhatiannya dan telah menonton. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia dan menjadi orang yang luar biasa.